Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Adriel Muhammad Naufal, NIM I04190115. Nama saya Dika Darmaji, I041924. Nama saya Dimas Sultan Tegar, di 041926. Perkenalkan, nama saya Hanifah Delviara, NIM I041937. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai transformasi lapless yang merupakan chapter 2 dari buku pada mata kuliah kali ini. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace adalah persamaan matematik yang sangat penting. Digunakan untuk menganalisa sistem linear. Karena itu, transformasi Laplace harus dipelajari pada seluruh kelas dinamika. Untuk sebuah pertanyaan pertama yaitu adalah review angka, variabel, dan fungsi. Angka kompleks. Angka kompleks adalah apabila dimisalkan dengan J sama dengan akar min 1, kita dapat menggambarkan semua perhitungan dengan Z sama dengan X plus JY, di mana Z adalah angka kompleks dan X adalah angka asli, dan JY adalah angka imajiner. Sementara besar bilangan Z digambar di samping gambar ini, digambarkan sebagai berikut, di mana Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan theta adalah theta sudut ini, itulah sudut dari Z yang diputar berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif, di mana sudut Z adalah tan min 1 Y per X. Konjugat kompleks dari Z sama dengan X plus JY dapat didefinisikan sebagai berikut, yang merupakan inverse-nya, yaitu Z sama dengan X min JY. Sehingga mendapatkan mirror atau cerminan. Jadi apabila Z-nya itu mengarah ke berlawanan arah jarum jam, maka konjugat dari Z itu searah jarum jam dengan theta yang sama. Ini teori Euler. Teori Euler adalah ekspansi dari sin, theta, dan cos theta. Bisa dilihat di sini, cos theta sama dengan 1 min theta kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Sehingga didapatkan persamaan berikut ini. Dengan teori Euler, kita dapat menotiskan sinus dan kosinus dengan persamaan ini. Persamaan ini ya. Oke, next. Angka kompleks ya, algebra. Algebra adalah angka kompleks yang ditulis secara seragam untuk memudahkan operasi, maaf. Angka yang kompleks dikatakan sama apabila seluruh angkanya yang ada di dalam sistemnya sama, bukan hanya hasilnya saja. Contohnya, Z sama dengan X plus JY dan W sama dengan U plus JV. Z dikatakan sama dengan W apabila X sama dengan U dan Y sama dengan V. Variabel kompleks. Sebuah angka kompleks memiliki akar real dan imajiner. Apabila keduanya variabel, maka angka kompleks tersebut dinamakan variabel. Pada transformasi Laplace, variabel kompleks dinosikan dengan S sama dengan omega plus JW. Ini fungsi kompleksnya, di mana Fs sama dengan Fx plus JFy. Sebenarnya untuk nilai ini, besaran sudut konjugat fungsi kompleks memiliki konotasi yang sama dengan angka kompleks yang sudah saya jelaskan tadi, karena pada dasarnya sama, namun hanya saja pada angka hanya berbentuk angka langsung, sementara fungsi berbentuk fungsi, di mana apabila angka akan langsung diketahui S-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah perkenalan terhadap transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi ft yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan waktu S. Beberapa fungsi lainnya yaitu untuk memecahkan persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat dipecahkan dengan tabel Laplace, transform, atau partial function. Yang kedua, memecahkan kondisi awal, dan yang ketiga, memperoleh particular dan complementary solution. Nah, persamaan transformasi Laplace yaitu Laplace fungsi T sama dengan fungsi S sama dengan
integral dari E pangkat min ST dt FT sama dengan integral FT E pangkat min ST dt, di mana FT sebagai fungsi waktu, S sebagai variabel kompleks, L sebagai simbol Laplace, fungsi S sebagai Laplace transformasi dari fungsi T atau FT. Selanjutnya adalah eksistensi transformasi Laplace. Suatu fungsi dapat dikatakan sebagai transformasi Laplace apabila memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, FT merupakan fungsi piecewise continue di setiap interval dengan range T lebih besar dari 0, atau FT harus terdiri dari banyak bagian kontinu yang terbatas, yang titik akhirnya tidak memiliki batas. Yang kedua, FT mempunyai exponential order, seperti yang telah dituliskan di bawah ini. Contohnya yaitu FT sama dengan E pangkat T kuadrat atau sama dengan 0 untuk untuk T kurang dari sama dengan for 0 dan T kurang, contohnya dapat terlihat di bawah ini, yaitu FT sama dengan E pangkat T kuadrat untuk T lebih besar dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan T dan T besar atau konstanta tersebut kurang dari tak hingga. Yang pertama ada exponential function, di mana FT sama dengan 0 untuk T kurang dari 0, dan A kali E pangkat min alpha T untuk T lebih besar sama dengan 0. Dengan A dan alpha konstan, maka dapat terbentuk transformasi Laplace-nya, yaitu Laplace A kali AE pangkat min alpha T sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga AE pangkat min alpha T E pangkat min ST dt sama dengan A integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min A plus S kali T dt yang dapat disederhanakan menjadi A per S plus alpha. Selanjutnya ada step function, yaitu FT sama dengan 0 untuk T kurang dari 0 dan A untuk T lebih besar daripada 0. Misalkan terdapat kasus spesial seperti AE pangkat min alpha T di mana alpha sama dengan 0, maka fungsi Laplace tersebut tidak terdefinisi 0 dan Laplace transformnya adalah Laplace A sama dengan integral dari 0 sampai alpha A E pangkat min ST dt dan dapat disederhanakan menjadi A per S. Selanjutnya, untuk step function yang memiliki amplitudo 1 disebut unit step function, sehingga dapat dituliskan 1 kali fungsi T sama dengan 0 untuk T kurang dari 0 dan sama dengan 1 jika T lebih besar 0, yang Laplace-nya dapat dituliskan menjadi Laplace 1T sama dengan 1 per S. Selanjutnya, jika FT sama dengan 0 untuk T kurang dari 0 dan FT sama dengan AT untuk T lebih besar sama dengan 0, maka dapat didefinisikan Laplace transformnya, yaitu Laplace AT sama dengan A integral 0 sampai tak hingga TE pangkat min ST dt. Untuk menyelesaikan persamaan berikut dapat digunakan metode parsial. Nah, untuk metode parsialnya yaitu integral U dV sama dengan UV dari batasnya B sampai 0 dikurangi integral dari A ke B V dU. Selanjutnya, U itu sama dengan T dan dV-nya itu E pangkat min ST dt. Kemudian V-nya itu ada min E pangkat min ST, sehingga Laplace transformnya dapat didefinisikan sebagai A integral 0 sampai tak hingga TE pangkat min ST dt sama dengan hanya A dalam kurung T kalikan E pangkat min ST per S dari 0 sampai tak hingga dikurangi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST per min S dt. Dan didapatkan A per S integral dari 0 sampai tak hingga
E pangkat min ST DT. Sehingga bentuk akhirnya adalah A per S kuadrat. Yang selanjutnya ada sinusoidal function. Jika Ft sama dengan 0 untuk T kurang dari 0 dan A sin omega T untuk T lebih besar daripada 0, di mana A tersebut konstan, sehingga dapat ditulis sebagai sin omega T sama dengan 1 per 2J dikalikan E pangkat J omega T min E pangkat min J omega T. Dan disubstitusikan ke persamaan awal tadi, sehingga terbentuk Laplace-nya yaitu Laplace sin A sin omega T sama dengan A per 2J integral 0 sampai T hingga dikali E pangkat J omega T min E pangkat min J omega T dikalikan dengan E pangkat min ST DT. Setelah diselesaikan, maka akan terbentuk A per 2J dikalikan 1 per S min J omega dikurangi A per 2J dikali 1 per S plus omega J sama dengan A omega per S kuadrat per omega kuadrat. Sehingga bentuk akhir dari persamaan Laplace-nya adalah L A cos omega T sama dengan AS per S kuadrat plus omega kuadrat. Translated function. Translated Laplace transform dapat didefinisikan dari fungsi translasi yaitu F dalam kurung T min alpha 1 T min alpha di mana alpha lebih besar sama dengan 0 sehingga didapatkan transformasi Laplace-nya yaitu Laplace F T min alpha 1 dalam kurung T min alpha sama dengan integral dari 0 sampai T hingga F dalam kurung T min alpha 1 dalam kurung T min alpha kali E pangkat min ST DT. Berikut merupakan tabel dari transformasi Laplace. Next. Next. Yang selanjutnya ada post function. Jika Ft sama dengan A per T0 untuk T lebih besar 0 dan T kurang dari T0 dan Ft sama dengan 0 untuk T lebih kecil 0 dan T0 lebih kecil T, di mana A dan T0 konstan. Selain itu, post function dapat diartikan sebagai step function dengan amplitudo T sama dengan 0 dan berada di atas fungsi step negatif dengan tinggi A per T0 dan T sama dengan T0. Sehingga memiliki fungsi Ft sama dengan A per T0 kali 1 T min A per T0 kali 1 dalam kurung T min T0. Dan didapatkan Laplace transformnya yaitu Laplace Ft sama dengan Laplace A per T0 1 kali T dikurangi Laplace A per T0 kali 1 min T min T0. Yang selanjutnya akan menjadi A per T0S min A per T0S kali E pangkat min S T0. Dan bentuk paling sederhana dari persamaan tersebut adalah A per T0 pangkat S kali 1 min E pangkat min ST0. Yang selanjutnya ada impulse function. Impulse function merupakan limit dari impulse function. Jika Ft sama dengan limit T0 mendekati 0 dari A T0 untuk T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari T0 dan Ft sama dengan 0 untuk T lebih kecil 0 dan T0 lebih kecil dari T. Laplace transformnya adalah Laplace Ft sama dengan limit T0 mendekati 0
dari A per T0S kali 1 min E pangkat min S T0. Selanjutnya, limit T0 mendekati 0, D per DT0 dikalikan A dalam kurung 1 min E pangkat min ST, ST0 per D per DT0 kali T0S, dan akan dihasilkan AS per S, di mana hasil akhirnya adalah A. Impuls transfer dapat didefinisikan juga sebagai luas daerah pada grafik. Impulse function yang memiliki area sama dengan 1 disebut unit impulse function atau direct delta function, yang memiliki Laplace transform delta dalam kurung T min T0 sama dengan 0 untuk T tidak sama dengan T0, dan delta T min T0 sama dengan T hingga untuk T sama dengan T0. Laplace transformnya adalah Laplace integral dari min T hingga ke T hingga delta kali T min T0 dt sama dengan 1. Multiplication of E pangkat min alpha T ft. Laplace transformnya yaitu Laplace dari E pangkat min alpha T ft sama dengan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min alpha T fungsi T E pangkat min ST dt, dan hasil akhirnya adalah F dikali S plus alpha. Dari persamaan di atas didapatkan Laplace sin omega T sama dengan omega per S kuadrat plus omega kuadrat sama dengan Fs. Kemudian terbentuk Laplace E pangkat min AT sin omega T sama dengan F dalam kurung S plus alpha sama dengan omega per S plus alpha kuadrat plus omega kuadrat. Yang kedua yaitu L cos omega T sama dengan S per S kuadrat plus omega kuadrat sama dengan GS. Sehingga terbentuk L Laplace dari E pangkat min omega T cos omega T sama dengan G kali S plus alpha sama dengan S plus alpha per dalam kurung S plus alpha kuadrat plus omega kuadrat. Comments on the lower limit of the Laplace integral. Notasinya yaitu Laplace plus dari Ft sama dengan integral dari 0 plus sampai T hingga Ft E pangkat min St dt. Sedangkan untuk Laplace negatif Ft sama dengan integral dari 0 negatif sampai T hingga dari Ft kali E pangkat min St dt. Sehingga terbentuk sama dengan Laplace positif Ft ditambah integral 0 negatif dari 0 negatif sampai 0 positif Ft kali E pangkat min St dt. Jika fungsi T meliputi impulse function di mana T sama dengan 0, maka Laplace positif Ft sama dengan integral plus dari 0 plus sampai T hingga Ft pangkat E kali E pangkat min St dt. Sedangkan jika Ft tidak meliputi impulse function di T sama dengan 0, maka akan terbentuk Laplace positif Ft sama dengan Laplace negatif Ft. Teorema diferensiasi. Teorema diferensiasi mempunyai Laplace transform yaitu Laplace dari D per dt Ft sama dengan S, fungsi S, min F0. Teorema diferensiasi dapat dibuktikan dengan integral parsial, yaitu integral dari 0 sampai T hingga Ft kali E pangkat min St dt sama dengan Ft kali E pangkat min St per S, batasnya 0 sampai T hingga, dikurangi integral 0 pangkat 0, dari 0 sampai T hingga D per dt Ft dikalikan E pangkat min St per S min S dt. Sehingga dapat disederhanakan menjadi Fs sama dengan F0 per S ditambah 1 per S Laplace D per dt Ft. Dan didapatkan hasil akhir yaitu Laplace D per dt Ft itu sama dengan SFS min F0 yang merupakan Laplace transform. Teorema
final value. Laplace transformnya yaitu Ft hingga sama dengan limit T mendekati 0, Ft sama dengan limit S mendekati 0, SFS. Teorema integral value Laplace transformnya yaitu limit S mendekati T hingga integral dari 0 positif sampai T hingga dari D per dt Ft kali E pangkat min St dt sama dengan limit S mendekati T hingga fungsi S min F 0 positif sama dengan 0 atau F0 positif sama dengan limit S mendekati T hingga S kali fungsi S. Teorema integrasi. Laplace transform dari teorema integrasi yaitu Laplace integral Ft dt sama dengan fungsi S per S ditambah F inverse 0. Fs sama dengan Laplace Ft(n) dan F inverse 0 sama dengan integral Ft dt. Oke, aku mau ngelanjutin dari Hani tadi, udah dijelasin soal transformasi Laplace. Di sini aku mau ngejelasin apa itu transformasi Laplace inverse. Jadi, simpelnya transformasi Laplace inverse itu ya bentuk inverse dari transformasi Laplace itu sendiri. Nah, cara paling mudahnya itu bisa ditentukan dengan menggunakan tabel yang udah dijelasin sama Hani tadi. Sudah ditunjukkan juga, tabelnya isinya ada Ft dan fungsi T dan fungsi S. Dan jika di tabel itu tidak ada, maka kita bisa menggunakan fungsi T atau menggunakan metode ekspansi pecahan parsial seperti berikut. Next. Nah, metode ekspansi pecahan parsial untuk mencari transformasi Laplace inverse itu langsung aku jelasin aja ini. Jika misal fungsi S itu transformasi Laplace dari Ft dibagi menjadi 3 komponen. Fungsi S sama dengan fungsi 1S, fungsi 2S, tambah bla 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 sampai fungsi NS. Nah, jika inverse transformasi Laplace itu udah terdiri dari 3 komponen di atas, maka bisa langsung di Laplace inverse-kan aja. Kita Laplace inverse seperti di bawah ini. Seperti ini, lalu hasilnya maka seperti ini. Tetapi jika biasanya itu pada analisa sistem Fs terbentuk fungsi S sama dengan Bs per As, A besar S. Nah, di mana fungsi As dan fungsi Bs itu adalah bilangan polinomial dan untuk bisa dibagi, pembilang harus lebih rendah dari penyebut. Nah, tetapi jika pembilang lebih tinggi dari penyebut, maka kita harus membaginya dahulu. Seperti ditunjukkan di bawah ini. Untuk pembagiannya bisa langsung dipecah aja seperti ini. Mungkin bisa next. Nah, masih metode ekspansi pecahan parsial. Nah, fungsi S tadi itu dapat dipecah menjadi penjumlahan pecahan parsial seperti ditunjukkan di persamaan 26 ini. Nah, di persamaan 26 dan bawahnya ini ada AK kan. Nah, AK itu adalah bilangan konstan dan AK bisa dicari dengan mengalihkan dua sisi dari perkalian ini dengan S plus PK. Maka hasilnya seperti di bawahnya. Seperti ditunjukkan pada persamaan ini, semua persamaan ini bisa dianggap sebagai AK ya. Nah, bentuk lain dari AK itu sama dengan persamaan 2/7 ini. AK sama dengan SPK dikali BS per AS. Nah, jika udah ditemukan bentuk AK seperti itu, maka dapat dicari nilai fungsi T-nya dengan menggunakan rumus transformasi Laplace inverse. Nah, nilai Ft-nya itu dinyatakan dalam bentuk berikut. Untuk bentuk Ft-nya bisa dilihat seperti ini. Mungkin bisa langsung next. Nah, ini langsung ke contoh soal aja. Misal nih, soal cari transformasi Laplace inverse dari berikut. Nah, setelah ada soal ini, kita bisa langsung di pecahan parsialnya aja, dipecah jadi ada A1 plus A2 ini. Nah, untuk mencari A1 plus A2 ini, kita bisa menggunakan persamaan 27, seperti dijelaskan di bawah ini.
Nah, itu setelah ketemu A1 dan A2, maka bisa langsung kita masukkan aja, lalu kita Laplace inverse-kan. Maka hasilnya seperti ini. Mungkin bisa next juga. Nah, untuk soal selanjutnya tuh, contoh soal selanjutnya, obtain the inverse Laplace transform of soal ini ya. Ini nggak jauh beda sebenarnya sama yang tadi. Pecahannya bisa langsung kita parsialkan aja, jadi seperti di bawahnya. Setelah itu, dapat dicari menggunakan seperti soal yang sudah kita jelaskan tadi, maka hasilnya langsung menjadi seperti ini. Oke. Buat selanjutnya solving linear time invariant differential equation. Next. Oke, jadi di subbab ini, next terus saja. Di subbab ini kita bakal pelajari gimana caranya menyelesaikan differential equation menggunakan transformasi Laplace. Oke. Langkah yang pertama itu steps to find the time solution of differential equation. Jadi ini ada langkah-langkah buat mencari FT. Oke, biasanya fungsi terhadap waktu. Jadi kita mencari itu di differential equation. Step pertama, take Laplace transform of both sides in the given differential equation. Step pertama itu kita di kedua ruas di differential equation itu kita kasih Laplace transform. Jadi kedua ruasnya itu di Laplace transform. Terus yang kedua, mensubstitusi the given initial condition. Jadi biasanya di soal-soal differential equation itu dikasih initial condition. Nah, itu nanti habis itu disubstitusi. Setelah itu kita mencari XS atau atau bentuk transformasi Laplace-nya dari differential equation ini. Terus selanjutnya particular fraction, terus langkah terakhir transformasi Laplace yang sudah ketemu tadi di inverse supaya ketemu FT-nya atau time solution-nya itu tadi. Next. Oke, ini langsung masuk ke contoh soal aja biar gampang. Find the solution of xt of the differential equation. Persamaannya ini x turunan kedua plus 3 x turunan pertama ditambah 2x sama dengan 0 dengan initial condition x dalam kurung 0 sama dengan a, x turunan pertama dalam kurung 0 sama dengan b. Nah, step pertama itu dalam mengerjakan differential equation seperti ini, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu memberi kedua ruas itu dikasih Laplace. Next, M. Nah, jadi ketika diberi Laplace, bentuk differential equation-nya akan jadi seperti ini. Oke, bentuknya jadi kayak gini. Lalu, ketika sudah di Laplace, nah, Laplace dari x turunan kedua, itu di sini sudah ada, yaitu x kuadrat xs minus xs dalam kurung 0 minus x turunan pertama dalam kurung 0. Oke, setelah kedua ruas diberi Laplace transform, bentuknya akan jadi seperti ini. Terus selanjutnya adalah bentuk dari Laplace x turunan kedua ini adalah s kuadrat x dalam kurung s minus sx dalam kurung 0 minus x turunan pertama dalam kurung 0. Terus yang Laplace x turunan pertama itu bentuknya ada xss minus x dalam kurung 0. Lalu untuk yang Laplace x ini hasilnya adalah xs. Nah, setelah itu ini tinggal dimasukin aja, terus akhirnya ketemu di bawah yaitu s kuadrat x s minus sx 0 dikurang x turunan pertama dalam kurung 0 ditambah 3s x dalam kurung s minus x dalam kurung 0 tambah 2xs. Nah, ini Laplace transform yang kita dapat. Setelah itu, step selanjutnya adalah memasukkan atau mensubstitusi initial condition yang tadi diberi di soal. Nah, initial condition-nya itu ada di x dalam kurung 0 sama dengan a, terus x turunan pertama sama dengan b. Nah, tadi udah disubstitusi, terus hasilnya jadi yang ini. Setelah disubstitusi, mereka transformasi Laplace-nya jadi seperti ini atau seperti ini. Oke, terus step selanjutnya. Step selanjutnya kita mencari XS. Nah, untuk mencari XS, ini XS itu tinggal dikasih di sisi kiri sendiri, terus yang lainnya di sisi sebelah kanan.
Hasilnya jadi seperti ini. Jadi kayak gini. Terus penyebutnya itu kita faktorin. Jadi S plus 1 plus S plus 2. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menyelesaikan ini kita menggunakan partial fraction. Nah, partial fraction-nya itu awalnya dia bakal jadi kayak gini. Awalnya bakal kayak gini. Nah, ini tuh kita mencari A sama B. Nah, ketika A sama B sudah ketemu, maka dimasukkan ke dalam sini lagi. Nah, jadi 2A plus B per S plus 1 min A plus B per S plus 2 itu sama dengan A per S plus 1 plus B per S plus 2. Seperti itu. Jadi, seperti yang sudah tadi dijelasin, buat pengerjaan partial fraction kayak gimana, itu jadi kayak gini. Nah, setelah persamaan ini didapat, persamaan transformasi Laplace ini, maka langkah terakhir yaitu di inverse. Nah, inverse. Jadi, untuk menemukan X dalam kurung T, itu tinggal di inverse saja Laplace-nya. Laplace inverse XS sama dengan Laplace inverse dalam kurung 2A plus B per S plus 1 minus Laplace inverse A plus B per S plus 2. Nah, untuk pengerjaan inverse-nya sendiri, ini ada di bawah sini. Agar lebih mudah. Jadi 2A plus B-nya dikeluarin, terus ini 1 per S plus T. Laplace inverse dari 1 plus S plus T itu E pangkat min T. Habis itu nanti tinggal dikali 2A plus B. Jadi 2A plus B, E min T. Terus yang satunya juga sama. Laplace dari 1 per S plus 2 itu dia E pangkat min 2T. Terus ini tinggal dikali A plus B. Oke, untuk menyelesaikan differential equation dengan menggunakan transformasi Laplace cukup sampai di situ. Lalu untuk penjelasan materi tentang transformasi Laplace, kami rasa kelompok kami sudah menjelaskan semuanya dan sudah cukup lengkap. Jadi untuk penjelasan kali ini saya cukupi. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih sudah menonton dan selamat tinggal.